untuk Muhammad dan juga untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh kita ibaratkan Allah itu ngajak bicara dengan kita. Qul, katakanlah. Ya, kita yang mengatakan, walaupun ini ayat diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Bisa juga kita lagi diajak bicara sama Allah nih. Qul, katakanlah. Inna salati, sesungguhnya salatku. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Inna salati, sesungguhnya salatku. Salat di sini maksudnya apa? Ya. Salat, apa maksudnya salat? Salat di sini maksudnya adalah ibadah salat kita ini. Bukan salat yang berarti doa sebagaimana kita bersolawat kepada Nabi. Solawat. Apa solawat? Ya. As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Apa as-salatu? Salat itu apa di sini? Itu kita memuji Nabi Muhammad SAW, mendoakan beliau SAW. Ya, adapun salat yang dimaksud di sini adalah salat yang syar'i secara makna syar'i, yang diawali dengan takbiratul ihram, yang ditutup diakhiri dengan salam, yang di dalamnya ada ibadah qalbiyah, qauliyah dan fi'liyah, terkumpul semuanya. Di dalam salat ada ibadah hati. Kita disuruh khusyuk, kita harus mencintai salat itu sendiri, kita harus takut kepada Allah, mengharapkan dari ibadah salat kita, yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, kalau kita tanamkan seperti itu dalam salat-salat kita dituntut untuk menjadikan hati ini senantiasa berharap pada Allah, yang insya Allah akan mendatangkan kekhusyuan. Kemudian juga di dalamnya ada ibadah qauliyah, qaul, perkataan. Ya, kenapa? Karena kita dalam sholat apa diam tak? Kan enggak. Ada perkataan kita Allahu Akbar, ini ucapan. Nanti ada Sami Allahu liman hamidah, ya, khusus ketika dia i'tidal. Belum nanti ketika dia ruku baca juga bacaan. Ya, sebelum ruku dia ketika setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah, sebelumnya baca doa istiftah. Ini kan qauliyah, semuanya perkataan. Di dalamnya juga ada ibadah fi'liyah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya, kita sholat kan nggak diam tok, cuma berdiri udah langsung Allahu Akbar terus salam, kan nggak. Di sana ada ruku, ada i'tidal, yang sebelumnya ada qiyam, kita berdiri dulu kan, baca Al-Fatihah. Surat yang lain itu kan berdiri, kemudian ruku, nanti i'tidal, berdiri kembali, kemudian nanti ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ya, ada sujud lagi, terus nanti ada gerakan-gerakan. Jadi dalam sholat ini terkumpul semua ibadah. Nah, maksudnya jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa sholat ini ibadah, yang kita nggak boleh berinovasi dalam sholat, betul nggak? Boleh nggak kita suka-suka kita dalam sholat? Ya, ketika kita disuruh untuk sholat, lihat di ayat, di akhir ayat kan Allah katakan lillahi rabbil alamin, yang ini ibadah hanya untuk Allah. Disuruh mengikhlaskan ibadah sholat ini untuk siapa? Allah. Wa nusuki, nah kalau sholat itu ibadah, nusuk juga ibadah, karena ini diatofkan, disebutkan setelah sholat. Nah, sholat ibadah berarti nusuk juga ibadah. Nusuk itu apa? Nusuk itu artinya dzabh. Wa nusuki ay wa dzabhi, yaitu sembelihanku. Nyembelih siapa? Atau nyembelih apa? Jangan nyembelih siapa. Nyembelih hewan kurban, nyembelih hewan untuk kurban atau untuk akikahan, untuk ini ibadah lah. Kita menyembelih, ya, yang dimana sembelihan ini, hewan yang kita sembelih diperuntukkan untuk siapa? Allah. Harus lillah juga, sebagaimana sholat juga lillah. Maka ketika nyembelih juga harus lillah. Jangan untuk jin, jangan diperuntukkan untuk penghuni kuburan, jangan diperuntukkan untuk penjaga apa
penjaga misalnya pohon pohon yang besar, atau nyembelih di batu yang besar untuk penunggu di situ, nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk patung-patung, untuk berhala-berhala. Ini telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk katakan inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku dan nusukku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, hidupnya kita, matinya kita, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, jadi dalil tentang dzabh, bahwa nyembelih ini ibadah, ya ini tadi lafadz wa nusuki. Ana sholat ibadah, nusuk juga ibadah. Jadi kalau sholat nggak boleh untuk selain Allah, maka nyembelih juga nggak boleh untuk selain Allah. Gitu ya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah nggak butuh sekutu. Ya, Allah berdiri sendiri, nggak butuh teman, nggak butuh istri, nggak butuh anak, nggak butuh bapak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah sendiri. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah merupakan orang yang pertama-tama menjadi orang muslim, orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Ya. Ya, namanya muslim itu pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan pasrah, laksanakan, apa yang dilarang ya harus pasrah. Itulah muslim. Ya, orang muslim ketika disuruh oleh Allah sholat, lah sholat terus, nah berarti ini bermasalah muslimnya. Ya, katanya muslim, tapi ketika disuruh untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yang haram aja susah nyarinya. Ya, berdalih dengan akal pikirannya, berarti ini bermasalah keislamannya. Namanya muslim ya pasrah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan. Suruh tinggalin ya tinggalin, suruh kerjakan ya kerjakan, jangan malah kebalik-balik. Nah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan kepadaku wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah merupakan orang yang pertama-tama pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini jamaah sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ia mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala plus menyembelih untuk selain Allah. Ya, untuk mengatakan kepada mereka bahwa saya itu dalam sholatku mengikhlaskan sholat ini untuk Allah. Ya, dan juga menyembelihnya untuk Allah. Hidupku untuk Allah, matiku juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita beramal soleh, ya, dan tidak menjadikan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kalian lakukan dari perbuatan kesyirikan. Dari apa yang beliau sampaikan di sini tentang bab majaa fid dzabhi li ghairillah, bahwa ini berkaitan dengan menyembelih untuk selain Allah. Ya, beliau ingin menyampaikan tentang wa'id syadid, ya, tentang ancaman keras bagi orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, serta ingin menyampaikan, menjelaskan tentang hukumnya gimana. Ya, tentang ancaman serta hukumnya bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, ya, di antaranya
bahwa menyembelih untuk selain Allah ini adalah merupakan syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Kenapa? Karena dia disebutkan dalam ayat ini disandingkan dengan sholat, disebutkan setelah sholat. Qul inna sholati wa nusuki. Ya, ini disebutkan setelah sholat, yang dimana kalau dia menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Sebagaimana orang yang menyelewengkan sholatnya untuk selain Allah, dia jatuh pada kesyirikan, sama halnya dengan orang yang dia menyembelih untuk selain Allah juga terjatuh dalam kesyirikan. Makanya hati-hati ya, kita nyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi azza wa jalla. Kemudian faedah berikutnya bahwa salat dan juga nyembelih ini merupakan ibadah yang sangat agung, sehingga Allah sebutkan di sini dalam ayat ini salat dan nyembelih. Salat yangnya agama, nyembelih nggak main-main, ini mengalirkan darah. Ya, hewan yang hidup dialirkan darahnya, dimatiin. Loh, untuk kalau diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, harta yang misalnya sapi yang harganya berapa sapi sekarang? Yang paling murah 20. Taruhlah 20 juta. 20 juta ya, cuma disembelih gitu terus nanti dibagiin lagi, Masya Allah. Ya, kalau tidak lillah ya eman-eman banget toh dari harta yang dia miliki. Ya, begitu juga sholat. Ya, sholat ibadah, Masya Allah. Kita sholat meluangkan waktu kita dari rumah menuju ke masjid, nunggu waktunya sholat, nunggu iqamah, udah qomat terus sampai selesai. Ini kan waktunya kita pergunakan untuk ibadah. Kalau tidak untuk Allah, ya sangat eman-eman sekali ya dari waktu yang ada. Baik, plus ditambah lagi ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga bahwa kita wajib mengikhlaskan semua ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah taala. Wajib mengikhlaskan ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah taala. Ya. Dan ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan dari diri kita dan butuh perjuangan, karena bisa jadi hati kita itu termakan dengan kata-kata orang lain, hati kita itu berubah niatnya, yang awalnya lillah kemudian di perjalanan ternyata li ghairillah, untuk selain Allah. Maka perlu kita jaga, perlu kita perbaharui, terus kita perhatikan tentang hati ya, jangan sampai kita terkecohkan sehingga malah akhirnya hatinya ini lalai, akhirnya malah terjerumus dalam kesyirikan, tidak mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Kalau ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, ya nggak dapat apa-apa ya, karena dia menyekutukan dalam ibadahnya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga bahwa ibadah ini tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah ya dari sananya seperti itu, nggak boleh kita berinovasi dalam ibadah ya. Apa yang diajarkan oleh syariat ini dalam ibadah ya harus kita lakukan sebagaimana diajarkan, dari tata caranya, dari jumlahnya ya, kemudian dari waktunya, tempatnya. Nggak boleh kita rubah-rubah, berinovasi dalam ibadah, waliyadzubillah. Ya, misalnya kita sholat yang harusnya 4 rakaat dirubah jadi 5 rakaat aja lah, saya masih mampu misalnya. Enggak boleh ya. Atau misalnya waktu duhur itu ya setelah tergelincirnya matahari tak ganti aja lah, mosok habis tergelincir matahari terus bosan misalnya. Ya, saya mau sholat jam 11 duhurnya. Nah, ini enggak boleh, karena ibadah itu tauqifiyah. Apa yang diperintahkan syariat itu yang kita lakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita.
Makanya Allah di sini katakan wa bidzalika umirtu, yang demikianlah aku diperintahkan. Jadi apa yang Allah perintahkan itu yang kita laksanakan. Ya, Allah melarang kita, ya kita tinggalkan. Allah menyuruh kita, ya kita lakukan. Bagaimananya? Kita lihat dalil-dalil yang ada, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua yang beliau nukilkan juga adalah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Surat Al-Kautsar wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Ayat pertamanya apa? Masya Allah, hafal ya. Inna a'tainaka kal-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna, sungguhnya kami, a'taina, kami memberikan, ka, padamu, al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Ada yang mengatakan itu telaga kautsar. Ada yang mengatakan maksudnya al-kautsar itu apa? Nikmat yang banyak. Dari kata kathir, banyak. Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak, Allah nyuruh di ayat kedua, kamu udah dikasih nih nikmat yang banyak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nikmat, semua nikmat yang Allah berikan kepadamu, ya, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat, semua nikmat yang Allah berikan kepadamu, ya, ini Allah suruh fasalli, fa-nya fa sababiyah, karena telah diberikan nikmat maka yaudah salat dong gitu. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk siapa? Untuk Rabbmu. Salat untuk Allah, lillah, bukan untuk selain Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi kita yang beliau merupakan atqakum lillahi azza wa jalla, orang yang paling bertakwa pada Allah, itu masih disuruh untuk sholat li rabbika, sholat untuk Allah. Kita kalau diingatkan nih, sholat lillah, puasa lillah, laki-laki ikhlas, ya, ngingetinnya ikhlas mulu kayak nggak ada materi lain. Tunggu dulu, jangan main-main. Ini masalah ikhlas itu masalah besar, karena dari situlah yang akan membuahkan hasil yang sangat-sangat kita harapkan gitu loh. Dari ikhlas itulah akan berbuah kemenangan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi kita, coba, yang beliau kita tahu bagaimana keikhlasannya, bagaimana ibadahnya yang sangat bagus sekali, sangat indah sekali, jauh dari ibadahnya kita. Itu aja disuruh untuk sholat lillah, sholat untuk Allah. Lalu kita nek lagi pengajian yang dibahas ikhlas lagi, itu materi jadul lah. Terus mau dibahas apa gitu ya? Mau dibahas apa materi yang baru? Nah, giliran materi baru masalah fikih kontemporer ada mumetat, lah yang baru nggak mau, yang jadul nggak mau juga. Terus mau apa? Ya inilah agama. Ya, yang kayak gitu aja kita masih apa? Masih banyak kecolongan gitu loh. Masih banyak kecolongan dalam ibadah kita. Sholat aja gitu. Dari sholat yang kita lakukan 20 tahun, 40 tahun, jenengan ada yang 60 tahun ada? Coba dari yang 60, masa 60? Oh, masih muda banget. 60 tahun, Masya Allah. Ini taruhlah sholatnya dari baliknya itu 15 tahun, 60 kurang 15, 45 tahun sholat. Dari sholat selama 45 tahun, yakin sholatnya dari semua sholat itu ada satu aja yang benar-benar ikhlas, khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, satu aja.
Kita nggak tahu, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan sholat kita itu sholat yang terbaik, sholat yang diterima. Kita nggak tahu diterima atau enggak, tapi kita hanya bisa berharap mudah-mudahan diterima. Kita nggak bisa menjazmkan, memastikan bahwa sholat kita ini sholat yang pasti diterima oleh Allah. Dan Allah nggak nerima sholat kecuali yang ikhlas karenanya, ya. Dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW dalam sholatnya. Dua syarat ini syarat mutlak yang harus ada dalam ibadah kita, ya. Sholat nggak ikhlas, tapi masya Allah sholatnya baik seperti sholatnya Nabi SAW, nggak ikhlas, hangus itu ibadahnya, nggak diterima oleh Allah. Ikhlasnya masya Allah, ikhlasnya minta ampun, ya, ikhlasnya nggak ada yang menyamai dalam keikhlasannya misalnya, tapi sholatnya kok amburadul, nggak mencontoh Nabi SAW yang harusnya takbiratul ihram di awal malah salam duluan terakhirnya baru takbiratul ihram, dibolak-balik, ya nggak diterima. Nah, ini jangan main-main masalah ikhlas itu, masya Allah. Ini materi lama tapi harus terus kita ingatkan untuk diri kita agar kita itu senantiasa beribadah hanya untuk Allah, mengharapkan ridha Allah. Nah, dan ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar salat li rabbika, untuk Allah, la li ghairika, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanhar. Nah, apa itu wanhar? Wa itu dan, kalau ketemu wa dalam bahasa Arab itu artinya dan. Dalam Quran banyak wa gitu ya. Wa itu dan. Inhar setelah wa ini artinya apa? Inhar itu idbah. Ya, sama. Nusuk ya sembelihan, inhar ya sembelihlah, sama. Nah, dan sembelihlah, maksudnya sembelih gimana? Untuk siapa ini sembelihan? Ya kembali ke awal, fasholli li rabbika, dan sholatlah untuk Rabbmu, dan sembelihlah. Untuk siapa? Sama dengan sholat, karena kan dua-duanya ibadah. Nyembelih ibadah, sholat juga ibadah. Kalau sholat disuruh untuk li rabbika, untuk Allah, berarti sembelih juga untuk siapa? Untuk Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Memang secara lafadznya itu nyuruh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ini khusus untuk beliau? Enggak. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk semua kaum muslimin, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk beliau. Ya, kalau ada dalil yang mengkhususkan ibadah itu hanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, ya khusus untuk beliau. Tapi secara kaidah bahwa apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam hukumnya umum untuk seluruh kaum muslimin, kecuali kalau ada dalil pengkhususan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan salatnya untuk Allah, sembelihannya untuk Allah, agar menyelisihi, tidak menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka itu beribadahnya untuk selain Allah, ya, karena mereka itu menyembelih untuk berhala-berhala mereka, nyembelihnya untuk berhala-berhala mereka. Nah, ini harus kita pahami ya berkaitan dengan masalah sembelihan, karena mohon maaf, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini? Apakah bukan berarti, apakah maksudnya itu hanya terjadi pada orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zaman sekarang enggak ada? Enggak. Kesyirikan akan senantiasa ada. Umat Islam akan terjerumus pada kesyirikan. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu kita saksikan.
Allah Subhanahu wa taala sangat bisa untuk menjadikan seluruh kaum muslimin mentauhidkan Allah, mudah bagi Allah. Yahdi man yasha, tapi Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Ada hikmahnya di sana. Tujuannya apa? Di antara hikmah ya. Hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ada ahli tauhid, ada ahli syirik. Hikmahnya biar kita bisa, biar kelihatan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang di atas kebenaran, mana yang di atas kesesatan ya. Kalau ibaratnya Allah jadikan semuanya ahli tauhid, ya enggak kelihatan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga Allah jadikan ada kekufuran, ada Islam, ada ahli tauhid, ada ahli syirik ya, biar kelihatan, biar nampak mana yang di atas kebenaran dan di atas kedolalan. Nah, dan ini tentunya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Nah, sebagaimana sekarang juga kita dalam keamanan, ada yang Allah jadikan negara lain dalam keadaan porak-poranda. Ini untuk hikmah di dalamnya, untuk menguji keimanan mereka, agar mereka itu sabar ya. Dan yang aman dalam keamanan, biar mereka itu berpikir, ya Allah, alhamdulillah, senantiasa bersyukur pada Allah, negara kita aman, damai, kita ibadah nggak ada yang ganggu, kita sholat pengajian ini nggak ada yang ngerusuin, alhamdulillah, biar kita banyak bersyukur ya. Kalau dijadikan semuanya aman ya, kita nggak bisa melihat ya bagaimana keadaan yang di luar sana. Sama halnya dengan ketika Allah jadikan ada yang ya, ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin, biar yang kaya ini bersyukur ngelihat yang miskin. Lihat tuh orang-orang miskin, mereka nggak bisa makan, kita alhamdulillah bisa makan, bisa saling memberi, bisa saling mengasihi ya, menyayangi diantara satu dengan yang lainnya ya. Sama halnya dengan yang miskin melihat orang kayanya bersyukur juga, atau dia itu sabar ya, dengan kemiskinan yang dimiliki, alhamdulillah bersyukur, meskipun miskin tetap apa? Bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang kaya, banyak orang kaya yang tersesatkan ya, banyak orang kaya yang akhirnya malah bikin kekayaannya itu menyilaukan, akhirnya lupa dengan akhirat, yang ada mereka meninggalkan ibadah, akhirnya walaupun miskin dia tetap bersabar, bahkan bersyukur gitu. Alhamdulillah Allah jadikan kita, yang penting kita bisa makan tiap harinya, hari ini yang penting bisa makan, besok tinggal nyari lagi. Semua ada hikmahnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik. Nah, dari hadis ini atau dari ayat ini ya, kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya bahwa menyembelih untuk selain Allah itu syirik ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Karena nyembelih ini adalah ibadah, sebagaimana sholat ibadah, maka nyembelih juga ibadah karena disebutkan berbarengan di sini. Setelah sholat nyembelih, maka orang yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga bahwa sholat yang nyembelih sama tadi ya, bahwa itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita selewengkan untuk kepada selainnya. Kemudian di antara faedahnya juga bahwa salat dan nyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan bentuk syukur nikmat, bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang banyak kepada kita ya. Kita harus sholat dan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Inna a'tainaka al-kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, sudah dikasih nikmat terus harus gimana?
syukur. Caranya dengan sholat untuk Allah, dengan nyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena dengan kita melakukan, karena apa yang kita lakukan ini dari ibadah yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melakukan telah membuktikan atau telah melakukan syukur, telah melakukan atau telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan di sini. Engkau telah berikan nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Allah, maka sembelihlah untuk Allah, ibadahlah untuk Allah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini aja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan dua hadis yang beliau sebutkan dalam kitabnya berkaitan dengan masalah sembelihan ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.